innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna sesungguhnya aku khalaqnakum, aku telah menciptakan kalian, min dzakarin dari seorang laki-laki, yaitu Nabi Adam, wa untha dan seorang perempuan, yaitu Siti Hawa, wa ja'alnakum dan kemudian aku menjadikan kalian syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila dan aku menjadikan kalian bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu supaya kalian semua saling mengenal. Inna akramakum sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallahi di sisi Allah, atqakum adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kalian. Innallaha sesungguhnya Allah alimun zat yang maha mengetahui, khabir lagi maha teliti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai para manusia, sesungguhnya kalian semua itu aku ciptakan dari satu ayah, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa untha dan aku ciptakan kalian berasal dari seorang perempuan, dari ibu yang sama, yaitu Siti Hawa radhiyallahu anha. Wa ja'alnakum dan aku jadikan kalian syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila dan bersuku-suku, lita'arafu supaya kalian semua saling mengenal. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asbabun nuzulnya diriwayatkan dalam kitab Ruhul Bayan, karena sebagian orang ada yang menghina Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal ini bukan orang Arab. Beliau itu dulunya adalah seorang budak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Bilal, wahai Bilal, naiklah kamu ke atas Ka'bah, kumandangkan azan di sana sebagai bukti kalau orang Islam telah berhasil membuka kota Mekah. Maka naiklah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan azan. Ketika Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu beliau mengumandangkan azan, maka ada sebagian orang yang nyeletuk dengan kata-kata rasis. Dia mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi qabada ruha abi qabla hadha. Segala puji bagi Allah, zat yang telah mencabut nyawa ayahku
sehingga ayahku tidak menyaksikan kejadian yang memalukan ini. Jadi orang Arab tuh memandang Sayyidina Bilal itu remeh banget gitu. Itu siapa? Orang kayak gitu kok suruh azan, budak kok suruh azan gitu. Lebih parah lagi, ada seorang namanya Harith ibnu Hisham. Dia mengatakan, "Ama wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaira hadzal ghurab?" Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menemukan selain gagak hitam ini? Ireng elek kon azan iki sapa to kuwi? Itu kalau bahasa Boronya begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan manusia-manusia yang memandang remeh manusia yang lain. Tidak senang dengan manusia-manusia yang merasa nasabnya lebih mulia, yang merasa kedudukannya lebih hebat dibandingkan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala dia berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha." Hai manusia, ketahuilah sesungguhnya aku menciptakan kalian. Itu ayahnya satu, ibunya satu. Mau dia orang Afrika, mau dia orang Jawa, mau dia orang Arab sana, mau dia orang Eropa, orang Amerika, yang hidungnya mancung, hidungnya pesek, kulitnya putih, kulitnya hitam, rambutnya lurus, rambutnya keriting, yang kulitnya halus, yang jerawatan, yang pendek, yang tinggi, yang gemuk, yang kurus, yang laku nikah, yang enggak. Inna khalaqnakum min dzakar wa untha. Kalian jangan merasa lebih hebat, lebih mulia daripada orang lain. Bapakmu sama, ibumu sama. Semua manusia yang ada di dunia ini enggak ada yang nisbatnya kepada kera, enggak ada. Kama qala Darwin laknatullah alaih, itu enggak ada. Maka ada satu cerita. Orang-orang beradu argumentasi. Ini manusia itu anaknya Nabi Adam apa anaknya kera? Saking debat gak ada habisnya, akhirnya dibawa ke hakim. Ini gimana hakim? Siapa yang benar nih? Maka hakimnya tenang saja, ya gini aja lah, nggak usah ribut-ribut. Yang merasa anak manusia sebelah kanan saya, yang merasa anak kera sebelah kiri saya. Nyatanya yang berargumentasi manusia anak kera nggak mau juga di sebelah kiri. Jadi manusia itu menunjukkan memang kakeknya satu, ayahnya satu, Nabi Adam. Ibunya juga satu, Siti Hawa radhiyallahu anha. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena manusia itu, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk itu bengkok, maka jangan berharap wanita itu lurus mulutnya. Jadi kembali lagi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Hai manusia, kalian itu diciptakan dari kakek yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka tidak ada alasan bagi kalian untuk merasa lebih hebat nasabnya dibandingkan orang lain. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dan Allah berfirman, dan aku jadikan kalian berbangsa-bangsa. Waqabaila, dan bersuku-suku. Ada suku Jawa, ada suku Dayak, ada suku Bugis, ada suku apa lagi? Sumatera apa sukunya itu? Ada sukunya?
ada suku Batak, ada suku. Semua itu aku ciptakan lita'arafu, tidak ada tujuan yang lain kecuali cuman supaya kalian saling mengenal. Bukan supaya kalian saling merendahkan nasabnya satu sama lain. Kamu orang mana? Orang Jawa. Saya loh orang Arab. Orang Jawa itu lebih rendah daripada orang Arab. Oh, enggak boleh. Karena kakek kita itu sama. Orang Jawa diurut, entah kakek yang ke berapa, yang terakhir siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bahkan setiap manusia ini keturunannya 2 orang nabi minimalnya, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Jadi setelah terjadi banjir bandang itu, semua orang yang beriman kecuali keluarganya Nabi Nuh itu dijadikan mandul semuanya. Yang punya anak cuma Nabi Nuh. Nabi Nuh anaknya berapa? Putranya berapa? 4. Kan'an, Ham, Syam, Yafis. Dan di antara keturunannya adalah kita. Dan Ya'jud Ma'jud itu satu nasab dengan kita. Ya'jud Ma'jud kan hidungnya besek-besek, persis kita. Jadi kita semua ini adalah manusia-manusia yang darahnya di dalam diri kita itu ada darah Nabi Nuh dan darah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka karena di dalam diri setiap manusia ada darah Nabi Adam dan darah Nabi Nuh, tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan orang lain. Maka kita ini jangan merendahkan orang lain gara-gara kita merasa nasab kita lebih tinggi. Insyaallah ya. Kemudian Allah menegaskan inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah. Siapakah dia? Yang paling tinggi nasabnya, yang paling ganteng wajahnya, yang paling pintar otaknya? Tidak. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling tinggi, paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Ini bukan berarti meremehkan nasab, tidak. Nasab itu ada nilainya. Nasab itu ada nilainya. Dan nilainya pun sangat tinggi. Bahkan termasuk satu kemuliaan yang gak bisa diusahakan itu adalah kemuliaan nasab. Kalau kaya, Anda miskin sekarang, bisnis jadi kaya, bisa. Tampan, operasi plastik, bisa. Pergi Korea sana dimodifikasi mukanya, walaupun itu haram ya. Kemuliaan gara-gara jabatan bisa diusahakan. Dari lurah naik jadi camat, camat naik jadi bupati, bupati naik jadi gubernur, gubernur naik jadi presiden, bisa. Tapi kalau nasab nggak bisa, mau daur ulang. Maunya kita ini anaknya siapa, terus saya nggak mau jadi anaknya, saya mau masuk ke perut lagi, ganti model, nggak bisa. Jadi nasab itu memang merupakan satu kemuliaan. Merupakan satu kemuliaan, merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemuliaan agama yang ada di dalam diri seseorang tidak bisa ditandingi dengan nasab. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling dekat itu orang yang paling takwa. Walaupun Anda nasabnya setinggi apapun, Anda tidak takwa kepada Allah, ya tidak dipandang. Man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, kata Nabi. Barang siapa yang amalnya melambatkan dia, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat dia.
Jadi kalau kita sholatnya ogah-ogahan, wiritannya ogah-ogahan, ya kayak mobil Lamborghini gigi 1 gasnya pelan-pelan, maka dia akan kalah dengan truk yang gaspol. Begitu juga walaupun kita ini nggak patek punya nasab, kita nggak tahu kakek kita siapa, yang jelas ya keturunan Nabi Adam lah insyaallah, keturunan Nabi Adam. Tapi kalau amal kita jos, amal kita sungguh-sungguh, ya kita akan menjadi orang-orang mulia. Nah, nasab Anda setinggi apapun, kalau abta'a bihi amaluhu, amalnya ogah-ogahan, suruh wiritan nggak mau, suruh ngaji nggak mau, suruh doa nggak mau, kan yang hebat kakek saya ya. Lam yusri bihi nasabuhu, ya nasabnya tidak akan mempercepat derajat dia. Maka inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia siapa? Orang yang paling bertakwa. Maka dari itulah usahalah dengan sungguh-sungguh menjadi orang yang paling takwa. Insyaallah. Dan semua orang punya potensi untuk menjadi orang takwa. Karena apa? Karena kita keturunannya orang takwa. Nabi Adam setakwa-takwanya orang, Nabi Nuh setakwa-takwanya orang. Maka di dalam diri kita ini sebetulnya ada darah-darahnya orang yang bertakwa. Entah itu sudah bercampur dengan darahnya siapa ya. Yang jelas di dalam diri kita ada darahnya Nabi Adam. Karena kita ada potensi, maka jangan menjadi orang yang rendah diri. Bukan rendah hati bagus. Tahu rendah diri, saya itu siapa Pak? Apa bisa orang kayak saya jadi ulama? Apa bisa orang kayak saya jadi wali? Apa bisa orang kayak saya jadi orang yang meneruskan perjuangan Nabi? Saya tuh loh darahnya nggak jelas. Jangan ngomong seperti itu. Di dalam diri kita ada darah Nabi Adam, dalam diri kita ada darah Nabi Nuh. Berarti kita berpotensi untuk menjadi orang takwa. Insyaallah. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kemudian Allah menjelaskan, innallaha sesungguhnya Allah alimun, zat yang maha mengetahui. Khabirun, zat yang maha teliti. Maksudnya bagaimana? Setelah Allah menjelaskan orang yang paling mulia adalah orang paling takwa, tetap saja tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim diri saya lebih takwa daripada kamu, diri saya lebih dekat dengan Allah daripada kamu. Enggak boleh. Karena apa? Innallaha alim. Yang tahu hanya Allah. Yang tahu itu Allah. Kita ini takwa apa tidak itu yang tahu Allah. Perasaan kita mungkin kita sudah menjadi takwa, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala kita ini belum menjadi orang takwa, bisa saja. Karena Allah itu di samping alimun ditambahi khabir. Khabir itu yang sangat teliti. Sehingga kecacatan sekecil apapun di dalam ketakwaan kita Allah tahu. Maka kalau kita sudah berusaha takwa, kemudian menjadi orang takwa, jangan merasa takwa. Apalagi merasa lebih takwa dibandingkan orang lain. Jangan, karena Allah itu maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala itu maha teliti. Perasaan kita sudah bagus semuanya, ternyata masih banyak masalahnya. Kayak orang itu loh, kalau orang awam melihat mobil itu perasaannya bagus semua. Oh ini bagus, ini warnanya bagus, bannya bagus. Tapi di mata orang yang ahli mobil, wah ini mobil masalah ini sudah cat ulang ini. Ini masalah, ini mesinnya dalemannya sudah rusak ini. Oh ini masalah bannya sudah diganti ini. Oh ini masalah pernah kena banjir ini. Nah. Ya begitulah ibarat amal kita di hadapan Allah seperti itu. Ya karena kita ini kurang teliti, wah saya sudah soleh Pak, sudah ngaji sampai daurah kok, sudah lulus tahassus kok, sudah lulus juga sholat dari masjid. Saya udah takwa, bawah saya itu siapa itu kelas rendah semua. Jangan begitu, karena mungkin menurut anda sangat takwa, ternyata di sisi Allah bukan siapa-siapa. Dan mungkin saja orang yang menurut kita bukan siapa-siapa, ternyata di sisi Allah adalah orang yang sangat mulia. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarani rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'i yang mana baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan Sayyidina Umar kalau ketemu dia minta doa.
Sudah sehebat apa beliau. Tapi di kalangan orang kampungnya, di kalangan orang situ nggak ada orang yang tahu. Mereka memandang sebelah mata, hanya seorang pemuda yang merawat ibunya gitu aja. Maka kita ini jangan pernah merasa lebih takwa dibandingkan orang lain. Dan kalau kita sudah berusaha takwa, jangan pernah merasa sudah baik. Kenal Nabi Yunus alaihi salatu wasalam? Kenal nggak? Nabi Yunus itu siapa? Kekasih Allah. Nabi Yunus itu apa? Nabi dan Rasul. Bukan anak Nabi, anak Rasul. Asli Nabi dan asli Rasul. Itu loh beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus aja loh ngaku zalim. Nah terus kita ini siapa? Kok ngaku soleh, ngaku takwa, ngaku hebat apa di atas Nabi gitu? Nah disinilah maka kesombongan, merasa lebih hebat, merasa lebih baik, merasa lebih takwa, merasa lebih mulia, ini harus dihilangkan dari hati kita. Karena pada hakikatnya semua manusia itu sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Maka kita belajar hari-hari, usaha tambah hari tambah takwa kepada Allah, tambah hari tambah dekat kepada Allah, tambah hari tambah rajin ibadah kepada Allah. InsyaAllah. Salat